Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Lentera Rakyat, dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi, kita bergeser sedikit dari Biruko. Kita akan sudah berada di studio Lentera Rakyat Official, yaitu program obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya host Swarnel dalam hal ini sebagai host akan memandu acara ini, akan memandu diskusi ini dengan 3 narasumber yang telah kita hadirkan pada malam ini. Baik, selamat malam Bapak. Malam. Kita ke ujung dulu, kita perkenalkan Bapak Zulfauzi Esa. Beliau seorang advokat dan juga aktif di beberapa komunitas, ada komunitas mobil, ada komunitas goes, dan juga senang beliau untuk jogging di pagi hari, tetapi beliau juga mencintai terhadap tanaman. Kita perkenalkan Pak Zulfauzi Sarjana Hukum. Selamat malam Pak Zul. Malam bos, malam. Oke, selamat malam. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Beliau juga seorang praktisi olahraga, yaitu beliau aktif di cabang olahraga menembak, yaitu adalah perbakin, yang merupakan adalah beliau sebagai pionirnya penggerak cabur perbakin di Kota Bukit Tinggi, dan beliau juga seorang ketua RW di wilayah beliau, di mana beliau berprofesi sebagai KPO Satbidmas Polresta Kota Bukit Tinggi. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Pak Ida Irwan. Selamat malam Pak, selamat malam. Sehat Pak Irwan ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun udara Bukit Tinggi hujan. Iya. Segar ya? Semangat. Oke, baik. Kita lanjut kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu beliau seorang praktisi hukum, gemar membaca, gemar juga memasak. Beliau hobi memasak. Suatu saat nanti kita cobakan untuk tes memasak beliau, dan beliau aktif di beberapa organisasi, dan beliau care terhadap suatu keadilan dan untuk suatu kebenaran. Kita sapa beliau Bapak John Henry Sarjana Hukum. Selamat malam Pak John. Baik, pemirsa Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, izinkan malam ini kita agak beda, yaitu dengan tema hukum hitam, putih, atau abu-abu. Baik, kita akan coba diskusikan malam ini. Oke, pertama kita Pak Zul. Ada opsi atau ada wacana orang berpendapat, sebenarnya isu ini dah lama sih, dah lama ya. Cuman belum terimplementasikan ke masyarakat secara luas. Bagaimana sih yang dikatakan suatu pameo, hukum itu tajam ke bawah ya nggak salah, tumpul ke atas. Ya. Bagi suatu advokat, bagaimana kita harus mengimplementasikannya kepada masyarakat agar betul hukum ini ada di kehidupan masyarakat. Silakan Pak Zul. Ya, terima kasih host. Selamat malam. Menanggapi pertanyaan host tadi, sebenarnya kalau kita di praktisi hukum mendengar kata-kata itu boleh dikatakan gamang kita sebenarnya. Gitu kan. Karena persepsi di masyarakat ada juga yang menganggap seperti itu. Ya. Tapi setelah mendalami mungkin atau pernah mengalami hukum gitu kan, mungkin akan ada yang merasa gitu. Karena di hukum ini kan kita merasa kita kalah, kita merasa nah, kita dikesampingkan atau hukum ini tumpul ke kita, tajam ke atas atau gimana lah, atau sebaliknya gitu kan. Jadi intinya kalau kita dari praktisi hukum sendiri, bagaimana kita mengawal atau mendampingi seseorang yang terkena hukum, yang dia minta dampingi kita sebagai pengacara atau advokat, itu kita akan berjuang gitu. Tapi ada juga anggapan dari masyarakat, kita pakai pengacara, nanti pengacaranya berpihak ke sebelah atau gimana, itu yang harus dihindarkan gitu. Atau pernah kita dengar juga mungkin dari masyarakat bahwa pengacara ini membela yang salah. Ya, itu yang perlu diingat. Karena kita pengacara membela hak. Membela hak. Hak hukum setiap warga negara itu ada. Itu yang kita bela gitu. Baik.
Jadi intinya kalau menanggapi pemeo itu sebenarnya intinya kembali ke kita menanggapi hukumnya seperti apa. Karena ada juga mungkin oknum yang seperti itu, misalnya kita nggak menutup kemungkinan pihak yang berwajib atau siapa atau hakim atau apa gitu kan. Karena hukum di Indonesia ini kita harus memilih seperti yang host katakan tadi, kita pingin putih atau hitam. Jangan sekali abu-abu. Jangan sekali-kali abu-abu. Oke, baik. Kita catat ini. Jangan sekali abu-abu. Hitam apa putih. Baik. Kita coba dulu ke Pak John. Nanti baru ke Pak Iwan. Karena bukan berarti harus mesti 1, 2, 3. Gak apa-apa ke Pak Iwan. Oke, Pak Ahmad. Oke, Pak John. Pak John sekian lama melintas dari sisi advokasi dan praktisi hukum. Bagaimana sekira-kira menurut Pak John, pendapat Pak John yang praktisi hukum dengan adanya hukum itu tumpul ke atas dan bawah. Sebenarnya ini bersifat superdur. Ada sebenarnya suatu hal yang akan kita kemukakan bahwasanya di pembangunan saja sudah mulai bawah ke atas. Nah, apabila penegakan hukum ini di tingkat daerah masih demikian, seolah-olah kita kembali lagi ke 20 tahun yang lalu, top bottom. Padahal sekarang sistem pemerintahan sudah bottom up, aspirasi dari bawah. Nah, apa dari sana Mas Paton kira-kira tentang hukum yang tumpul ke atas dan ke bawah? Silakan. Terima kasih host. Baik, dan terima kasih saya diundang pada malam ini di hadapan rekan-rekan saya yang sering ketemu di lapangan dan juga guru-guru saya. Baik. Dan mungkin saya awali nih dengan konsep yang universal di bidang hukum. Baik. Saya mengutip sedikit ada bahasa equality before the law. Bahasa manusia itu sama di hadapan hukum. Dan saya juga tertarik ini dengan topik kita malam ini, hukum hitam, putih, dan abu-abu atau abu-abu. Jadi kalau kita berbicara hukum, boleh pemahaman saya hukum itu ada yang putih. Yang putih, baik. Hukum yang putih itu sebenarnya adalah hukum yang sudah ada, yang sudah tertulis. Mungkin negara kita, konstitusi kita sudah mengatakan bahwa sumber hukum itu sudah jelas. Aturan yang mengaturnya adalah undang-undang dan aturan-aturan hukum yang lainnya. Pertanyaannya kenapa ada hitam? Kembali kita ke prinsip dasar hukum. Pengertian hukum, bahasa hukum itu adalah sekumpulan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar dikenakan sanksi. Baik. Itu sama pemahamannya. Artinya teori dasar, teori klasik, teori sederhana mengenai arti hukum. Beranjak dari sana. Berarti di dalam hukum itu ada teori, ada konsep, ada aturan yang tertuang dalam aturan. Nah, aturan itu kan dilaksanakan oleh orang. Artinya oleh manusia, oleh aparat, oleh sumber daya manusia. Nah, mungkin pemahaman saya untuk yang hitam dan abu-abu pergeserannya di sana. Orang yang melaksanakan, orang yang praktisi hukum. Nah, turun ke bawahnya sedikit, yang hitam yang bagaimana, yang abu-abu yang bagaimana. Kan seperti itu. Kalau kita berbicara abu-abu, kan perpaduan antara hitam dan putih. Muncullah abu-abu. Bisa jadi, ini bisa jadi mereka praktisi hukum, mereka yang terlibat di hukum, ada di satu sisi mereka putih. Artinya mereka melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan koridor hukum. Nah, ada yang hitam. Artinya orang yang berseberangan dengan yang hukum yang putih. Dalam tanda kutip mungkin tidak saya sebutkan bagaimana tipikal dan karakteristik mereka tersebut. SDM-nya Pak Nah, yang hitam bagaimana,
yang abu-abu yang bagaimana, kan Baik. seperti itu. Baik. Nah, itulah peranan kata Pak Zul tadi. Masa praktisi hukum itu sebenarnya hanya orang yang mendampingi hak-hak Oke. terhadap masyarakat. Setelah mereka mendampingi, ada orang yang melaksanakan. Iya, iya, Ada di sana penyidik, iya. ada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain. Baik. Orang-orang yang terlibat di dalam proses hukum. Iya. Nah, ketika seseorang itu setelah didampingi untuk melaksanakan hak-haknya, nah, kalau dalam proses hukum terjadi pelanggaran, terjadi kesalahan, kalau mereka urus ya, ini loh undang-undangnya, Iya. ini loh akibatnya, ini loh sanksinya, terpenuhi nggak unsur-unsurnya. Baik. Nah, berarti di sana ada hal-hal yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Baik. Gitu, Host. Oke. Nah, untuk proses yang lain seperti itu, kalau saya perhatikan kan ada beberapa hal yang mungkin masyarakat bertanya dari proses-proses hukum itu. Sekarang pertanyaan-pertanyaan masyarakat kan sudah tidak bisa kita bendung lagi. Ya, ya. Sosial media tidak bisa kita Betul, betul. ya kan? Dan itu sebenarnya parameter untuk kita mengontrol Ya. apakah hukum itu berjalan dengan lurus sebagai hukum yang putih, Ya, apakah hukum itu berjalan sebagai hukum yang abu-abu, ya. Atau atau hukum itu berjalan sebagai hukum yang hitam. oke. Kan masyarakat nanti yang akan bisa menilai. Tingkat kepuasan mereka kan bisa ada di titik putih, Ya, ada di titik abu-abu, Abu-abu. ada di titik hitam. hitam. Ya. Kan yang seperti itu yang Ya. terjadi. Nah, hal-hal yang seperti itu wajar dikritisi. Oke. Nah, dikritisi Ya. sebagai catatan Oke. untuk mengklasifikasikan suatu permasalahan hukum itu di putih, Oke. suatu permasalahan hukum itu di titik hitam, Ya. suatu permasalahannya di titik abu-abu. Abu-abu. Nah, kalau yang putih kan sudah bisa kita kesampingkan. Baik. Hukumnya jelas, pelakunya jelas, perbuatan jelas, beracaranya jelas, Baik. hasilnya jelas, Ya. seperti itu. Untuk kepuasan dan lain-lain. Ya, Baik. yang abu-abu misalnya kita berikan di pedalaman, Ya. itu untuk hal yang tersebut. Untuk hal yang sifatnya abu-abu, mungkin Pak Zul atau praktisi-praktisi yang lain juga bisa memperkuat permasalahan-permasalahan. Kalau saya sebagai pemerhati dan sebagai praktisi, ya saya setuju putih lah, ya, Oke. sudah sangat jelas. Itu tetap aja ya. Kita ke Maba, kita ke Pak Polisi. Karena beliau ada slogan beliau ada itu. Kalau praktisi, tapi jadi di malam ini kita tidak ada proyekan-proyekan. Kita diskusi saja Pak ya. Oke, baik. Pak Irwan, oke. Seorang Ibda Irwan, biasa dipanggil Pak Irwan. Kalau pemirsa melihat beliau senyum-senyum, kebetulan dan pasti beliau adalah KBO Satbinmas Polresta Kota Bukit Tinggi, maka beliau senyum-senyum. Oke, baik, Pak Irwan. Di dalam kepolisian itu di dalam atau di divisi Pak Irwan kepolisian dikenal dengan restoratif justice. Ya. Nah, restoratif justice ini yang humanis ini akan memperjelas bahasanya hukum itu sebenarnya tidak terhadap ke atas, tidak terhadap ke bawah maksudnya, tidak tumpul ke atas, tidak ada. Progres itu sebenarnya tidak ada. Nah, menurut Pak Irwan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum, apalagi dengan restoratif justice, implementasinya seperti apa? Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih host. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang berbahagia, hadirin yang dirahmati Allah. Terima kasih sekali saya diundang pada malam hari ini dalam rangka diskusi kita terhadap apa itu hukum. Ya, Kita mungkin akan memilah terlebih dahulu Bapak. Hukum, kalau definisi hukum kita lihat dari segi kepolisian itu adalah definisinya itu hukum adalah satu alat, ya, satu alat yang membatas, yang menghalangi seseorang melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau dapat merusak orang
Oke. Dari definisi kami. Ya. Kemudian, artinya hukum itu, kalau menurut saya hukum itu adalah tujuannya sangat baik dan suci. Iya. Oke, baik. Dan itu yang harus kita terapkan. Itu secara umum. Iya. Kemudian, kalau secara harfiah, hukum itu, kalau menurut kita itu adalah bagaimana masyarakat itu, rakyat itu, mereka itu menyadari akan tindakan-tindakan mereka itu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh? Karena akan menyinggung kepentingan orang atau akan merugikan seseorang. Oke. Ada kepentingan yang akan dilakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya bahas yang membagian di kepolisian. Di kepolisian itu ada 3 metode dalam penegakan hukum. Iya. Yang pertama ada metode preemptif. Preemptif ini adalah pendekatan. Iya. Ya, pendekatan kepada masyarakat. Dan pendekatan kepada masyarakat mengamankan bagaimana supaya kita seluruh masyarakat di Indonesia ini sadar akan hukum itu. Ya. Sadar bahwa semua kita di lingkungan masyarakat kita ada kepentingan semua. Ya. Kemudian yang kedua preventif, pencegahan. Pencegahan. Bagaimana pencegahan? Pencegahan ini artinya tindakan. Bagaimana kita supaya bisa mencegah satu tindak pidana itu agar tidak terjadi. Ya. Perbuatan yang merugikan orang itu agar tidak terjadi. Itu banyak manfaatnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah represi penindakan. Ya. Dilakukan oleh reserse di Polresta dan itu upaya tingkat kepada penyidikan. Namun perlu kita sadari, ya. Maksud saya itu begini, Pak. Masyarakat itu banyak peran-peran penyelenggara di masyarakat. Oke. Itu masyarakat kan, di antaranya ada peran-peran, ada peran-peran, kemudian ada pagari, ada pemuda, dan lain-lain. Ya. Tidak semua apa namanya tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan kekerasan atau tindakan yang melanggar pidana itu yang bisa atau yang dilakukan dimasukkan pada ranah hukum. Ya. Jadi artinya begini, setiap perbuatan yang dapat merugikan orang harus kita perhatikan, kemudian harus kita masyarakat itu menghormati, ya, menghormati semua orang yang disebutkan. Apabila apabila ada permasalahan sosial masyarakat itu secara tidak harus dibawa pidana, jadi bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Itu namanya yang disampaikan oleh Prof. Itu restoratif justice. Ya. Atau kalau kita ada juga namanya problem solving. Ya. Masalah. Atas dari tindak pidana ringan. Baik. Sebaiknya kita musyawarahkan dulu di tingkat masyarakat itu sendiri. Tidak langsung melapor ke kepolisian. Kalau saya diberikan cuma sekarang atas kecil. Apalagi ada sekarang apa namanya peraturan mahkamah yang membatasi pidana itu yang bisa dilakukan penyidikan. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Ke Pak Prosek, Pak Zul. Tadi Pak Zul adanya aturan disebut dilaksanakan oleh SDM. Nah, SDM ini tidak percayaannya mata Pak Zul. Selaku praktisi hukum, pelaksanaan penegakan hukum di mana penegakan alat pembela HAM.
sejauh mana presentasi aktivitas? Silakan. Ya. Mas Yos, kalau itu presentasi mungkin kita nggak bisa memastikan. Karena seperti saya bilang tadi bahwa ini tergantung oknumnya. Ini karena salah satu orang yang berbuat, kemudian kena misalnya pengacara, misalnya dia membela kliennya. Di satu sisi dia satu klien, tapi di saat perjalanan ada juga dia memihak sebelah atau gimana, gitu kan. Jadi intinya kembali saya bilang tadi, ini anak oknum. Termasuk juga mungkin di pihak kepolisian juga seperti itu. Tapi yang kena instansi pemeriksaan untuk kehakiman. Jadi intinya kalau berbicara presentasi, kita nggak bisa juga bilang presentasi 9%. Kalau kecenderungannya Kecenderungannya kalau saya sih nilainya kecil. Ya. Bisa tanamkan positif. Ya, positif. Karena isinya tergantung juga. Tergantung maksudnya Pak. Ya seperti kata Pak Jan tadi, kita memilih apa? Dia minta. Saya bilang tadi jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Abu ini yang kita susahkan. Ini kan hadir abu-abu. Baik. Nah, jadi intinya kalau saya setuju dengan Pak Jan tadi bahwa kalau kita sebagai praktisi ya kita berada lagi yang bukti. Dalam perjalanannya akan ada ke situ. Kita kembali ke tadi tergantung oknumnya. Tergantung oknum. Baik, saya ke Pak John tadi. Pak John ini kalau menyampaikan udah kayak dosen. Jadi tidak salah saya menyampaikan. Redaksi kami menyampaikan jadi senang baca. Pak John ini kembali. Maksudnya hukum ada di putih. Tadi Pak Zul menyatakan kalau apapun yang baik itu oknum. Kecenderungannya kecil. Berarti ada kepercayaan di masyarakat. Lebih dan sangat percaya pada proses yang ada. Pak John, terima kasih sekali lagi host. Ke saya kan pertanyaan yang berat-berat sepertinya ke saya terus ini. Artinya saya kan itu prolog. Hukum semuanya kan sepakat masyarakat itu semua. Dan kalau kita berbicara dalam tanda kutip, kalau ada juga yang sepakat, kita bisa memarginalkan perilaku dan tabiat seseorang pekerja profesi, pekerja institusi, dan lain-lain itu keterwakilan terhadap institusinya. Saya tidak sepakat seperti itu. Sepakat. Betul, saya sepakat dengan kata Pak Zul. Sementara yang pertanyaan menarik, parameternya apa? Parameternya apa? Kan seperti itu. Saya melihat dari beberapa kasus, khususnya di Bukit Tinggi lah, tempat saya dibesarkan, dilahirkan, dan saya tertarik. Saya nyatakan running well, gitu. Semua berjalan bagus, semua berjalan gitu. Jadi sesungguhnya pengakuan masyarakat terhadap perkara-perkara hukum ditanggapi. Nah, tanggapinya bagaimana? Hukum ada proses. Ya. Sebentar. Pak Iwan, itu tadi maksudnya kecenderungan kita. Setuju Pak Iwan? Pak Zul setuju tadi? Sepakat kita bertiga ini? Baik, kita komando. Baik, sahabat Lentera Rakyat Official. Ini baru awal pada sesi 1 sebagai basic untuk kita discuss malam ini. Kita percaya. Kita komando dulu, kita biarkan satu yang lewat. Lentera Rakyat Official akan kembali dengan obrolan santai terukur satu yang lewat ini.
Kembali lagi bersama saya Sanel sebagai host yang akan membantu untuk berdiskusi dengan 3 narasumber kita. Baik, selamat malam Bapak narasumber. Sudah kopinya sudah dirasa tadi? Sudah. Sudah dirasa. Itu ada lagi jus tadi, apakah cocok? Kalau Pak John agak berbeda jusnya saya lihat. Karena Pak Malam diminta apple. Tahu juga saya. Oke, baik. Pemirsa, Lentera Official. Kita kembali lagi dalam sesi kedua diskusi kita ini. Kalau tadi kita ke Pak Zul, sekarang kita ke Pak Polisi. Kita sapa beliau, Pak Ida Irwan. Kita lanjut diskusi malam ini. Oke, Pak Irwan. Tadi adalah bahwasanya ada preventif, ya, yang lebih tekankan kepada preventif sebelum dari kita laksanakan represi. Nah, di preventif itu, di situ kan ada humanisnya, ada keterjaminan bahwasanya hukum itu akan berjalan sesuai dengan langkah-langkah, step-step yang dikomandani oleh di Mas Tri. Nah, konteksnya bagaimana mengatakan memberikan garansi kepada masyarakat bahwasanya restoratif justice itu adalah sisi sangat positif putihnya hukum. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih host. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa ada beberapa langkah Ya, dalam penegakan hukum di kepolisian. baik. Dan langkah paling akhir itu adalah represif. Ya, Jadi kita berbicara tentang preventif atau pencegahan. ya. Dalam langkah penegakan hukum secara preventif ini, itu titik beratnya kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Artinya bagaimana? Kita bekerja sama, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat itu melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana di lingkungan mereka yang terkecil, ya, seperti RW, nagari dan lain-lain. Nah, untuk pelaksananya itu ada beberapa organisasi, ada beberapa badan atau peranata yang saya katakan itu di dalam masyarakat, utamanya adalah nenek mama, alim ulama, pemuda, kemudian ada lagi Paripagana Nagari. Sebenarnya. Jadi dalam langkah pencegahan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama itu bagaimana caranya kita menyampaikan, membina kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kesadaran kepada masyarakat. Yang pertama agar masyarakat itu kebal, imun, ya, terhadap semua kejahatan-kejahatan yang akan mungkin terjadi di lingkungan mereka. Satu. Tentu caranya ada, ya. Adanya kalau saya ini konteks saya sebagai di Binmas, ya, Pak, ya. Di Binmas itu kita menggalakkan kembali yang namanya satkamling. Nah, satkamling itu kalau dulunya poskamling, ya. Kemudian dulunya juga ada siskamling kan begitu. Nah, sekarang dimodernkan menjadi satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Jadi kegiatan dari satkamling itu adalah menjaga lingkungan baik siang hari ataupun terutama pada malam hari, ya, dengan petugas-petugasnya yang melakukan ronda, melakukan patroli, kemudian pemeriksaan kepada rumah-rumah, apakah itu mungkin saja di lingkungan itu ada rumah atau mungkin ada kendaraan yang penghuni rumahnya lupa memasukkan, itu tugas juga mengingatkan kepada penghuni rumah ini loh, ketinggalannya. Itu namanya potensi gangguan keamanan, sehingga dengan adanya kegiatan itu masyarakat itu akan terlindungi dari potensi tadi. Nah, gitu. Karena rasa aman ini adalah hak masyarakat. Rasa aman adalah hak masyarakat, kebutuhan masyarakat. Apabila terjadi chaos dalam satu daerah, otomatis semuanya akan terhambat. Ekonomi yang terhambat, pendidikan terhambat, kemudian
sosial masyarakat juga terhambat karena itu tadi ya, karena ada gangguan yang menghalangi masyarakat itu melakukan kegiatan itu. Jadi begitu ya. Baik, berarti kan ada dampak-dampak dari suatu preventif Ya, untuk pencegahan ya. sebelum itu menjadi represif. Sebelum Oke. itu menjadi represi. Oke, baik. Saya ke Pak Zul. Ya. Preventif yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu di Bimas, preventif seperti apa di mata hukum? Karena preventif itu bukan berarti ada review, bukan ada review di masyarakat, di masyarakat. Nah, menurut dari kacamata hukum putih, yang preventif ini seperti apa? Karena di situ akan berdampak terhadap sosial, ekonomi, pendidikan, banyak aspek. Nah, seperti apa harusnya hukum putih itu menurut Pak Zul? Oke, terima kasih Host. Sebelum saya menjawab itu, saya tanya kembali ke Host. Pandangannya sebagai saya praktisi hukum atau gimana? Saya sendiri ini kan berorganisasi juga. Ya. Salah satunya mungkin bergabung juga dengan Pak Irwan, itu namanya kita Kopdar Kamtimas. Kodar Kamtimas. Ya, jadi suatu kelompok usaha Kamtimas yang dibentuk oleh Polri. Jadi unsurnya itu banyak. Di situ ada praktisi hukum, ada Nini Mama, ada pemuda, ada organisasi lainnya. Ya, okay. Kan. Jadi kalau dari segi itu yang saya kasih gambaran, kita dari Kopdar sendiri itu lebih ini sinergi dengan Bimas. Jadi intinya tetap kita seperti yang dikatakan Pak Irwan tadi, langkah pencegahan awal, biar tidak terjadi ini suatu permasalahan hukum, misal nggak langsung naik ke kepolisian, kita selesaikan. Makanya di Kopdar tersebut intinya kita ada beberapa unsur, banyak unsurnya, termasuk pemuka masyarakat gitu. Itu Host. Jadi kalau dari segi saya sebagai praktisi hukum sendiri, pencegahan itu ya kembali ke tadi peran serta masyarakatnya seperti apa. Karena isinya kalau kita di praktisi, kita menerimanya itu udah jadi nih. Ya, misalnya tindak pidana perkelahian lah, pencurian segala macam, yang kita sebagai praktisi menerimanya udah jadi. Sebelum terjadi ini kita belum masuk nih. Nah, jadi sinergitas itu yang penting sebenarnya yang dibilang Pak Irwan tadi, kita perlu menjalaninya dari bawah kalau kita ingin pencegahan gitu kan. Ya, karena di seperti Host bilang tadi di RJ Restoratif Justice itu kan yang kita RJ kan itu biasanya kan dipiring, tidak pidana ringan. Ya sedikit bisa perkelahian, maka nggak harus langsung ke polisi. Apakah bisa kita selesaikan di masyarakat, di pemuka adat. Apalagi kita di Minangkabau sendiri ada namanya datu, ada namanya kepala kaum. Jadi mereka dulu lah ini dasarnya di situ. Makanya intinya negosiasi tersebut bukan berarti itu abu-abu ya? Bukan. Iya, betul. Baik, Pak Zul. Kita koma. Saya ke Pak John dulu. Pak John di Sarjana Hukum. Itu tegak lurusnya hukum putih itu tergantung atau ada dipengaruhi oleh oknum. Bisa hitam akan menjadi abu-abu. Tadi katanya dicampur putih abu-abu, putih dengan hitam jadi abu-abu. Tapi bukan cat itu pasti baik. Baik, ada si restoratif justice tadi, yang humanis tadi. Pendekatan dilakukan. Apakah pendekatan, apakah negosiasi atau negotiable, atau bagaimana sebenarnya hukum yang jelas ke dalam putih? Silakan. Oke, terima kasih Host, akan coba saya jawab. Ini mungkin agak lebih berat lagi karena kan kalau Host pintar sekali gitu, artinya menggiring saya menanyakan sesuatu yang kadang-kadang saya berpikir juga untuk menjawabnya. Saya tertarik tadi untuk masalah restoratif justice sudah disampaikan oleh Pak Irwin, juga sahabat saya Pak Zulfauzi. Jadi bersahabat ya? Kadang-kadang saya bersahabat sama beliau, kadang-kadang saya berseberangan gitu dalam tanda kutip gitu ya. Tergantung posisinya. Tergantung posisi gitu. Maklumlah, kami kan sama-sama praktisi sama beliau. Tapi dalam hal konsep kami sepakat gitu. Dalam hal konsep, dalam hal teori gitu. Nah, pertanyaan dari Host tadi
mengenai restoratif justice. Udah selesai sebenarnya disampaikan oleh Pak Iwan, oleh Pak Zul, bahwa untuk sesuatu yang sifatnya mengapung ke arah yang lebih atas, diselesaikanlah. Dibungkus namanya restoratif justice. Nah itu kan sebenarnya kalau kita berbicara histori hukum, Indonesia mungkin sudah sering kita dengar beberapa buat klausul, pasti ada pernyataan di sana. Seandainya muncul permasalahan akan kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Kata musyawarah dan mufakat itu sebenarnya sudah ada sejak negara kita ini ada, sejak hukum ini ada gitu. Dan mungkin turunannya seperti tadi restoratif justice. Sebentar. Musyawarah itu tanda kutip apa tidak ada tanda kutip? Tidak ada tanda kutip. Itu udah suatu kepastian redaksional ya, musyawarah dan mufakat. Nah, tadi saya kepancing sepertinya musyawarah dalam tanda kutip ini sepertinya mengarah kepada hal yang abu-abu. Iya. Nah, kok semangat Pak Zul menyatakan iya, kan diam di ini, ya kan? Nah, dalam hal seperti sesuatu yang putih akan digeser kepada abu-abu, kan seperti itu kalau kita sepakat. Sebenarnya institusi kita itu semuanya sudah memprotek kalau berjalan. Kepolisian ada namanya propam. Sesuatu yang rasanya di internal bermasalah pasti diselesaikan. Berarti seluruh institusi penegak hukum Ada etiknya. Kejaksaan mempunyai etiknya. Itu salah satu protek untuk mereka bergeser ke arah abu-abu. Hakiman punya KY. Tapi masyarakat tahu itu. Atau masyarakat praktisi hukum saya. Sebentar nanti kita akan berbicara ke masalah ke masyarakatnya tahu dan tidak tahu itu pengacara. Mereka mempunyai kode etik. Ya. Nah, seandainya terjadi sesuatu permasalahan yang kata Ustaz itu ada unsur abu-abunya. Ya. Ini ada kejanggalan, bro. Ini bukan putih lagi, ya kan? Masyarakat atau tingkat internal akan jalan, propam akan jalan terhadap anggotanya. Kehakiman dengan kalinya akan jalan, kejaksaan akan jalan, advokat apa lagi? Kode etiknya akan jalan. Dewan etiknya seperti juga institusi penegak hukum lainnya. Nah, pertanyaan masyarakat apakah tahu? Iya kan? Tadi saya sudah berbicara dari awal, masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi. Sosial media sekarang kan sudah bisa kita lihat begitu gencarnya mereka menjudge, mereka membuat opini yang akhirnya malah lebih pedis pula netizen daripada nah itu jadi netizen itu lebih kejam gitu. Ketika netizen bersuara, ketika masyarakat bersuara melalui sosial medianya, itu menjadi semacam strum, semacam sinar. Ini ada sesuatu yang aneh. Bergeraklah. Dan saya rasa dari permasalahan semuanya yang saya lihat di sosial media ditanggapi. Kita tidak usahlah dengan kondisi daerah kita, beberapa hal yang case-nya pernah viral, selesai kok semuanya. Artinya begitu institusi itu bersinergis dengan masyarakat, ya kan? Artinya ada berita, ada informasi yang valid, yang benar, mereka tidak lanjuti. Berarti kalian bersikukuh. Bahasa itu hukum itu adalah putih. Tegak lurus putih. Ini tertarik lagi saya Pak. Artinya Pak Os sepertinya bisa terus ke arah abu-abu, ke arah hitam. Saya nanti kan ada Pak Iwan di sini, ada Pak Zul. Kenapa ke saya gitu kan? Saya kan pemerhati nih. Pelaku dan praktisi kan ada di sini gitu. Nanti saya ke Pak Polisi dulu. Silakan. Apa yang tadi dikatakan oleh praktisi hukum, bahwasanya beliau sangat tegas mengatakan bahwasanya hukum itu putih tegak lurus. Mempertegasnya itu adalah dengan perbandingan abu-abu dan hitam. Makanya itu adalah putih. Putih dibandingkan dengan abu-abu, dengan putih dibandingkan dengan hitam beda kualitas. Baik, sekarang saya sampaikan ke Pak Iwan. Jika satu hukum itu
tadi putih dengan hitam. Nah, bagaimana kalau dengan abu-abu ditempel ke hitam kelihatannya putih? Dari sisi musyawarah mufakatnya atau deal-dealnya? Baik, terima kasih host. Sebelumnya sebenarnya begini, Pak Zul ya. Mohon izin Pak John. Kalau saya sih, saya agak kurang setuju dengan bahasa abu-abu ini. Ya, agak kurang setuju. Jadi dengan putih ya. Ya, jadi artinya begini, sebentar. Sebenarnya hukum, ya, hukum ini kalau diibaratkan dengan ini loh, air putih. Ya. Ini dikatakan putih bukan? Bukan putih, bening. Artinya hukum itu transparan. Ya. Sekarang begini, host tadi menggiring, kalau bahasanya Pak John tadi digiring opini untuk apa yang disampaikan host tentang hitam, putih dan abu-abu. Ya. Begitu. Hukum ini kalau menurut saya pasti. Kenapa begitu? Sekaitan dengan adanya restoratif justice tadi. Jadi begini, restoratif, kemudian problem solving, itu sebenarnya mereka itu satu. Menyelesaikan masalah, artinya yaitu. Jadi menyelesaikan masalah dengan restoratif justice, dengan apa namanya problem solving, itu kepastian hukumnya ada. Apa kepastian hukumnya? Itu dinyatakan dengan surat pernyataan atau surat perdamaian, bahasa umumnya kan begitu ya. Jadi artinya secara langsung atau secara itu yang dirugikan kemudian dengan yang merugikan, ya, yang dirugikan dengan merugikan itu ada terjalin kesepakatan. Pertama berdamai, ya. Kemudian ada pernyataan bahwa salah satu pihak, ya, ini kita garis bawahi, salah satu pihak, terutama si pengganggu ini tadi, apabila dia melakukan perbuatan yang sama kepada yang dirugikan atau pihak kedua atau ke pihak manapun, maka dia akan diambil hukumnya. Nah, sekarang abu-abunya mana coba saya tanya ini? Ya, tidak ada abu-abunya. Kemudian kalau seandainya kita naikkan ini ke ranah hukum, kan jelas, ya, jelas. Mungkin sedikit saya sampaikan kepada kita di sini ya. Reskrim itu sebelum melakukan penyidikan mereka akan menggelar dulu, dirapatkan dulu, ya, dilapatkan dulu. Ini permasalahan ini bisa tidak kita naikkan ke ranah hukum atau tidak? Kalau tidak bisa dinaikkan ke ranah hukum, masuk ke penyidikan. Tetapi kalau tidak bisa, mungkin kurang unsurnya, mungkin kurang buktinya, kurang saksi dan lain-lain, atau perbuatan itu istilahnya masuk tidak pidana ringan ya Pak Saudara. Nah, itu akan dikembalikan, ada namanya dindagari di kelurahan, ada namanya petugas Babin Kamtibmas. Nah, di situ mereka akan bekerja sama. Kembali dikatakan oleh Pak John tadi, ada semua, ya, sebenarnya semua itu dirangkum dalam namanya organisasi atau perkumpulan KPM namanya, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat. Ya, dulunya gitu. Ya, kan? Ya. Jadi permasalahan yang dikembalikan itu akan dimusyawarahkan di situ. Jadi artinya penyelesaian masalah itu ataupun restoratif justice, yang restoratif justice ini utamanya kan diselesaikan oleh kepolisian kampung. Kemudian problem solving. Nah, di situ letaknya keterlibatan semua, keterlibatan semua perangkat dalam satu pemerintah tingkat bawah. Itu musyawarah dan mufakat tadi. Jadi kalau bisa Pak Zul, saya agak terganggu ini dengan bahasa abu-abu ini. Bahasa abu-abu. Nah, ya Pak John. Kalau terganggu dengan bahasa abu-abu. Nah, sekarang saya minta contoh. Yang hukum abu-abu seperti apa menurut Pak? Hukum abu-abu ini tidak ada contoh apa yang mau diminta. Tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Ya, kalau siap. hukum hitam seperti apa Pak? Kalau menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri, kalau dibilang hukum hitam, mungkin magis, mungkin ilmu hitam. Ya. Kalau di hukum ada yang hitam, karena kita seperti Pak John bilang tadi, semua udah diatur. Ya. Karena ada yang namanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Itu kan ada. Yang tidak tertulis mungkin ada yang dari adat, kebiasaan semacam. Walaupun tidak tertulis, itu pun ada sanksi. Ya, misalnya kita melanggar di suatu masyarakat,
kita dibuang dari masyarakat tersebut atau dari suku gitu. Jadi kalau ditanya hukum itu apa itu hukum hitam, ya kalau dari kita dari praktisi tidak ada yang hukum hitam, karena dia ada aturannya, semua diatur, apapun diatur sekarang Transparan. Seperti Ya, kata kembali ke pembicaraan awal kita tadi, kembalinya sebenarnya yang membuat itu hitam apa? Oknum. oknum. Nah, itu sebenarnya. Oknum Atau itu atau atau host yang bikin hitam. Mungkin harus hitam. Iya. Oke, baik. Pak Jo, apa kira-kira sama tadi Pak Zul mengatakan, Pak Iwan mengatakan maksudnya penugasan hukum itu boleh. Dan kalau Pak Zul mengatakan hukum hitam itu magic gitu. Nah, atau apa? Nah, menurut Pak Zul sendiri, hukum hitam itu apakah sepakat dengan Pak Zul maksudnya itu bukan hukum tanpa politik dengan terus. Jadi Kenapa hari ini banyak sepakat ya dengan Pak Zul ya. Jadi begini ya host. Jadi kalau kita berbicara dari awal tadi, saya yang menyatakan bahwa hukum itu cuma ada hukum putih. Baik. Saya sepakat, Pak Iwan sepakat, dan Pak Zul juga sepakat. Seperti itu. Artinya perangkat hukum ini udah jelas, hukum itu udah jelas, ya kan? Artinya teori-teori hukum itu sudah jelas semuanya. Apapun, karena kan dasarnya itu undang-undang sudah jelas, betul, ya kan? Mungkin pemahaman dan penafsiran host itu yang kita pilih ini mungkin sepakat dengan Pak Zul tadi. Kalau tanggapan saya, oknum, ya kan? Dan oknum tadi sudah saya sampaikan, oknum yang bermain di penegakan hukum, ya. Sekarang Bisa ditindak. masing-masing institusi itu sudah punya proteksi. Masyarakat sekarang sudah bagus daya pemikirannya, daya telaahnya terhadap suatu proses hukum. Sehingganya kata Pak Zul, netizen itu lebih kejam, begitu ya Pak Zul ya, untuk menjudge. Belum selesai suatu persidangan, netizen sudah bisa memutus sebegitu besar hebatnya gitu. Dia sudah bisa menebak-nebak. Pun ada kejanggalan di hukum, netizen sudah teriak. Sosmed sudah tidak terbendung lagi. Nah, kembali ke yang tadi, oknum. Proteksinya, masing-masing tingkat institusi sudah punya. Saya ulang lagi. Kepolisian sudah punya. Ya kan? Kita sudah banyak melihat yang oknum-oknum yang nakal ya Pak Iwannya diproses. Mereka pun tidak pandang bulu. Kejaksaan seperti itu juga. Yang nakal-nakal juga mereka kena sanksi. Kehakiman juga. Hakim juga. Artinya kita untuk mendasar sesuatu yang produk hukum yang putih secara pelaksanaannya, secara praktisinya, baik oleh oknum SDM dan lain-lainnya itu tuh sudah ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh diatur oleh tingkat internal. Jadi saya sampaikan tipis lah ya Pak Zul ya, tipis lah yang seperti itu, yang mengarah bergeser ke arah hitam gitu. Dan sebentar dulu, saya tertarik juga kita berseberangan tadi Pak Iwan yang masalah abu-abu. Mungkin kita ke masalah abu-abu ini kemungkinan. Di satu sisi mereka penting, di satu sisi mereka hitam. Artinya kalau bahasa umumnya apa namanya itu, main kaki seperti itu. Di satu sisi mereka baik, innocent, tanpa dosa. Di satu sisi bisa jadi mereka praktisi perbuatan-perbuatan hitam gitu. Itu mungkin ya Mas ya, tafsiran saya terhadap dari pernyataan host, karena host sangat gigih sekali nih menggiring kami ke hal yang sifatnya abu-abu dan hitam. Yang kita hindari dia bukan juruan. Jadi begini host. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan juga. Hukum ya tidak bisa dipermainkan instansi manapun. Jadi begitu ya. Di kepolisian sendiri jangankan mereka untuk memainkan hukum. Ya, salah prosedur saja, salah dalam langkah penegakan hukum saja, itu ada namanya
pra peradilan. Ya. Di Siap. pra peradilan kan. Artinya apa? Si korban itu menuntut haknya karena telah dirugikan oleh satu pihak, terutama pihak penyidik mungkin. Itu namanya pra peradilan. Oke. Begitu. Kemudian kalau masyarakat juga tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polri, itu masyarakat sudah bisa melaporkan ke Propam, namanya Dumas, pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Itu gamblang semuanya. Gamblang semuanya. Gamblang. Tidak. Nanti kita lihat di sesi itu kupas lagi. Iya. Yang jelas hukum adalah sesi kedua masih tegak lurus putih. Iya. Tentu ada pembanding hitam, ada pembanding abu-abu. Abu-abu dasar ini, hitam dasar ini, pada dia tegak lurus. Jadi abu-abu itu begini, hitam begini, sedangkan putih tegak lurus. Kita sepakat dulu untuk sementara ya. Baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official. Ada juga yang begini-begini mengatakan, karena tetap saja yang putih harus diukur dengan yang hitam dan yang putih juga diukur dengan abu-abu. Biar putih itu suci. Kita beri dulu. Obrolan sampai akan kembali. Kita lanjut. Ya baik, kembali lagi kita pada sesi ketiga. Masih dengan kami obrolan santai terukur. Izinkan saya Suandal untuk menyelesaikan diskusi kita di Lentera Rakyat Official, lantai 2 Simpang Lakung. Baik, kita kembali lagi kepada tiga narasumber kita. Sekarang saya ke Pak Irwan dulu dari KBO. Satdimas Polresta Bukit Tinggi. Baik, Pak Iwan, tadi ada dikatakan dengan adanya institusi kode etik. Nah, bagaimana akselerasi institusi kode etik ini terhadap hukum putih tersebut? Silakan, Pak Iwan. Baik, terima kasih host atas pertanyaan sangat baik sekali. Etik Polri di kepolisian itu artinya sudah langkah hukum yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar aturan atau yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai anggota Polri, seperti itu. Jadi kode etik Polri ini hukumnya sudah jelas. Apabila si pelaku atau si oknum Polri ini melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai anggota Polri, seperti contohnya perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba, atau mungkin dia disersi sekian hari tidak masuk, atau melakukan penyalahgunaan wewenang dan lain-lain, itu diterapkan kepada anggota Polri itu sendiri, si pelaku, begitu. Kemudian penerapan etik Polri ini, kode etik atau KKE KKE namanya, Komisi Etik Polri itu adalah langkah penerapan hukum atau tindakan kepada anggota Polri yang melakukan perbuatan itu. Hanya dua. Pertama, bisa dikembalikan atau melaksanakan dinas kembali, atau yang terberatnya itu adalah pemberhentian dengan tidak dengan hormat. Jadi dilihat dari akibat perbuatannya itu, akibat dari perbuatan anggota Polri itu sendiri. Dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, polisi sudah melakukan upaya pembinaan secara internal kepada anggota Polri tersebut itu sendiri. Salah satunya kita melakukan di Polri itu melakukan pembinaan, pembinaan seperti peningkatan kemampuan, kemudian ada lagi pembinaan mental ideologi Polri, kemudian ada lagi melakukan pelatihan-pelatihan, menanamkan disiplin terhadap pelaksanaan tugas yang diemban oleh Polri itu sendiri.
Kemudian di samping itu juga ada pemberian reward ya, reward atau penghargaan atau hadiah kepada anggota Polri itu yang berprestasi, yang membuat melakukan semacam inovasi yang sangat berguna bagi masyarakat dan bisa diambil oleh masyarakat manfaatnya. Nah, itu pada anggota itu diberikan reward atau penghargaan. Di samping itu juga Polri juga memberikan punishment, namanya hukuman kepada anggota Polri, bagaimana yang saya katakan tadi, melalui etik mungkin, atau diawali dengan sidang disiplin mungkin ya. Ada sanksi-sanksi yang harus diterima oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dia selaku anggota Polri. Oke, baik. Berarti ada di situ ada keterjaminan dari akselerasi kode etik itu sendiri. Ada. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Zul. Tadi saya tanyakan akselerasi kode etik suatu institusi pasti ada. Nah, sekarang ingin saya tanyakan ke Pak Zul. Mungkin Pak Zul akan bisa mempertegas bagaimana dengan akuntabilitas, accountability dari kode etik itu sendiri di mata Pak Zul sebagai seorang profesi dalam advokat. Silakan Pak Zul. Ya, makasih Yos. Kalau menurut saya itu penting. Akuntabilitas. Ya, betul. Karena kita, seperti Pak John pernah sebutkan tadi juga, bahwa setiap yang penegak hukum ini ada yang mengawas, ada pembentengnya, kan? Seperti kita dari praktisi sendiri, advokat, kita punya juga yang mengawas itu, ada etiknya kita, karena kita juga ada aturannya, ada undang-undang advokat gitu kan, semua diatur di situ. Seperti apa kita harus sebagai advokat biar tidak ini gitu kan, karena kondisinya kita sebagai praktisi atau advokat, kita bersentuhan nih dengan yang namanya hukum. Ya kita host tahu sendiri sekarang kan lagi viral, ada advokat yang dipenjarakan atau gimana. Mungkin salah satunya mungkin ada yang melanggar nih dari kode etik kita sendiri gitu kan. Jadi intinya bukan berarti kita sendiri yang seperti praktisi hukum kebal hukum, tidak. Walaupun dari kepolisian, walaupun dari kejaksaan, kehakiman, tidak ada yang kebal hukum. Baik. Karena kita semua diawasi. Jadi bukan semena-mena, bukan seenaknya, oh mentang-mentang kita advokat nih, kita kebal hukum, tidak juga. Oke. Berarti bisa ditekankan maksudnya kode etik itu akuntabilitasnya teruji. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak John. Pak John, tadi udah dibahas ada kupasan akselerasi dengan akuntabilitas dari suatu kode etik, suatu institusi hukum yang tegak lurus putih itu. Nah, sekarang mau saya tanyakan pertegas lagi kepada Pak John, bagaimana efektivitas dan efisiensi dari kode etik itu sendiri terhadap hukum yang putih tersebut? Silakan Pak John. Oke, terima kasih host. Kita kalau berbicara efektivitas artinya sesuatu yang sangat penting. Oke. Jadi tadi saya sudah mendengar dari Pak Zul mengenai bahasa advokat itu diatur. Karena undang-undangnya juga sudah mengatur. Di sana itu ada etik, ada dewannya, ada pengawasnya dan lain-lain. Artinya mereka mengawasi di tingkat internal terhadap advokat-advokat yang dalam tanda kutip nakal. Toh kenyataan ada juga terjadi proses hukum. Artinya kan ada sesuatu yang di luar kendali seperti itu. Kalau kita berbicara efektif. Nah, demikian juga dari Pak Iwan. Kepolisian juga sudah mengatur, malah lebih digit, lebih rinci atau lebih spesifik mungkin terhadap institusi kepolisian. Nah, juga institusi-institusi yang lain. Jadi kembali ke konsep yang dari awal saya katakan, equality before the law itu. Artinya semua manusia itu tuh sama di hadapan hukum. Tidak ada pengacara, tidak ada kepolisian, tidak ada hakim, tidak ada jaksa. Yang salah sikat. Itu persamaan secara teori. Dan seperti itu. Dan apa parameternya, rule buat mereka melangkah itu? Siapa yang mengawasi? Muncullah yang tadi itu. Masing-masing institusi itu ada yang mengawasi.
Sehingga tidak ada lagi yang nakal-nakal, yang aneh-aneh, gitu. Itu sedemikian efektifnya apa parameternya? Kan itu yang host tanyain kepada saya, ya kan? Nah sekarang kita feedback balik. Sampai sejauh mana persentase advokat itu membuat permasalahan? Saya rasa 0,0 sekian. 0,0 sekian. Kepolisian 0,0 sekian. Kehakiman dan kejaksaan. Artinya setelah pengawas-pengawas itu ada, selain kita jangan lupakan fungsi masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi. Sosial media sekarang sudah tidak terbendung lagi. Artinya kontrol masyarakat terhadap pergerakan perjalanan aparat-aparat penegak hukum itu tidak bisa kita menafikan juga. Mereka penting juga untuk yang bagian-bagian etik ini bergerak. Ya kan? Bagian-bagian institusi yang bagian-bagian dewan pengawas itu tuh bergerak terhadap anggota-anggotanya nakal. Nah, sekarang kan tidak banyak lagi. Saya tertarik dari kata Pak Iwan tadi, sedemikian ketatnya masing-masing institusi untuk mengatur anggota-anggotanya supaya tidak nakal-nakal lagi seperti itu. Dan kata host, kalau ya putih itu tuh ya putih. Ya kan? Mungkin tadi saya juga mengatakan ada tanda kutip itu mungkin saya juga nanya host, tafsiran host mungkin yang abu-abu itu yang nakal-nakal itu ya Pak Zul ya, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu juga ini tafsiran host kan tidak juga sama dengan tafsiran saya. Mungkin itu pemahaman saya konkretnya, efektifnya terhadap dewan pengawas masing-masing institusi itu sangat berpengaruh terhadap masing-masing praktisi-praktisi aparatur hukum itu untuk bergerak di samping kontrol masyarakat. Oke, baik. Tadi ada kontrol masyarakat. Sosial media atau legal opinion. Oke, baik. Sekarang dari sisi kode etik sendiri, apa yang selama ini yang ada yang begitu eksplosif, yang ditemukan atau yang bergerak atau yang telah terjadi, ada nggak satu eksplosif dari kode etik sendiri terhadap pengawasan, yaitu adalah controlling. Karena itu tadi disampaikan oleh Pak Zul bahasanya itu hanya membela hak. Nah, apakah ada eksplosif dari kode etik itu sendiri? Silakan. Jadi saya kalau ini hostnya pintar sekali ya Pak Zul ya Pak Iwan ya. Artinya kalau kita ini nih dia banyak mengejar material gitu. Ya kan, artinya benar itu. Kalau kita berbicara yang host sampaikan tadi itu tuh kita sudah bisa melihat lah secara gamblang. Secara gamblang artinya beberapa institusi-institusi ya kan yang tidak ada lagi menutup-nutupi. Transparansi ya. Transparansi itu kuncinya. Artinya saya tidak bisa menyebutkan nama di sini, tapi mungkin masyarakat sudah tahu si A ini diproses. Ya kan? Si B ini diproses, si C ini diproses. Sampai ke level yang lebih tinggi diproses sedemikiannya. Artinya tidak ada lagi batasan-batasan. Hierarki yang yang ini tidak kesentuh, yang ini kesentuh. Saya rasa sekarang ya yang saya lihat sebagai pemerhati tidak ada lagi. Tidak ada. Artinya sudah bagus lah sekarang. Semua yang nakal disikat gitu. Baik. Itu pemahaman saya dari host tadi. Baik. Saya sekarang ke Pak Zul dulu. Sedikit Pak Zul, tadi sudah dijelaskan bahasanya disampaikan dengan beberapa teman dan kajian bahasanya ada efektivitas dan efisiensi dari satu kode etik sendiri. Di mana itu akan berdampak. Tetap juga terjadi kepada human error. Akan ada lagi korban terhadap human error tersebut. Karena ini masalah SDM. Namanya manusia, Allah aja menyatakan manusia tidak sempurna. Sedangkan bagi yang membela hak, apalagi mencari kepastian, mencari keadilan, itu tidak ada suatu garansi bagi hukum putih. Nah,
Menurut Pak Zul, SDM seperti apa dalam efektif dan efisiensi dari kode etik itu sendiri supaya tidak tergelincir terhadap dampak, karena ini korban, dampak korban atau dikorbankan. Nah, di sisi kacamata, bukan kacamata sekarang, dari kacamata rule of law-nya seperti apa? Silakan Pak Zul. Pertanyaannya Hosni rada-rada menjebak ada juga nih. Tidak ada. Jadi gini, kalau kita sih dari praktisi, kita kan seperti saya bilang tadi, kita ada undang-undangnya, dilindungi di undang-undang. Ada pasal 5-nya itu mengatakan setiap advokat ini dalam melakukan pembelaan kliennya, dia tidak dapat dipidana. Itu ada satu pasalnya di pasal 5 kalau nggak salah saya. Bukan berarti kebal hukum, Pak ya? Bukan berarti kebal hukum. Jadi intinya si praktisi atau si advokat ini kan membela hak, membela hak kliennya tadi, gitu kan. Jadi intinya kembali ke tadi itu kita sebagai advokat kita di bawah naungan, ya namanya organisasi. Ya di nama organisasi itu seperti kata Pak John tadi, di situ ada pengawasnya. Jadi kalau yang kita mengarah tadi host mengarahkan lagi ke abu-abu atau gimana itu tadi, ya itulah tujuannya Dewan Pengawas dari advokat itu sendiri gitu kan. Supaya tetap di warna putih. Di warna putih. Tidak abu-abu. Tidak abu-abu. Pak John sepakat dengan itu? Ya, saya sepakat. Sepakat, oke. Sebentar, Pak Iwan. Sedikit ke Pak Iwan. Pak Iwan, itu kalau jelas, kalau di kepolisian itu tegak lurus. Tidak akan tadi dia dijaminkan, maksudnya ke masyarakat itu tersampaikan maksud dan tujuan. Ada musyawarah, ada mufakat, dan ada humanis. Begitu benar untuk menjalankan sesuatu. Akan tetapi kalau kita melakukan suatu kesalahan itu yang susah itu memaafkan diri sendiri. Maka terjadilah jeruk makan jeruk. Ada nggak garansi dari Pak Iwan seperti itu? Maksudnya itu adalah suatu human error dari SDM sendiri. Bagaimana menurut Pak Iwan? Baik, terima kasih host pertanyaannya. Sama ini kita bertiga ini. Istilahnya ada jeruk makan jeruk ini. Jeruk makan jeruk. Sebenarnya begini. Dalam penegakan hukum, siapapun, apapun, itu apa namanya? Dia harus menerima konsekuensi dari perbuatan dia, kan begitu ya. Walaupun dia seorang polisi sendiri, dia melakukan perbuatan pidana khususnya, dia juga harus menerima hukum dua. Ini perlu digarisbawahi. Hukum dua. Yang pertama hukum positif, dia sampai ke pengadilan, bahkan sampai ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sekian waktu disusul keputusan hakim. Kemudian yang kedua, dia juga harus menerima hukum dari internal, itulah kode etik tadi. Etik Polri tadi memutuskan sekian tahun dia ditahan di lapas di lembaga pemasyarakatan dapat dikenakan kepadanya kode etik kepolisian. Saya katakan tadi hanya dua keputusannya, pengampunan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Atau DTH. Pecat lah mungkin kan. Jadi istilahnya kalau ada istilah jeruk makan jeruk itu pada posisi yang bagaimana ini saya juga agak kurang paham ya. Jadi istilahnya begini, seorang anggota polisi apabila melakukan tindak pidana yang dilakukan penyidikannya oleh Polri itu sendiri, pada saat itu dia sebagai tersangka. Ingat itu ya. Dia sebagai tersangka. Karena kenapa? Sekarang polisi kan tunduk kepada peradilan umum. Iya kan? Tunduk kepada peradilan umum. Maka wajar saja dan biasa itu kalau penyidiknya itu rekan dia sendiri. Begitu. Karena posisinya saat itu dia si tersalah, dia si tersangka. Melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Terutama melakukan perbuatan pidana. Gitu. Pak John, apakah hukum itu sama pola pandangnya dari para praktisi hukum sendiri? Menurut Pak John seperti apa? Saya juga bertanya nih ke Mas. Samanya dalam konteksnya apa ini? Apakah penafsirannya sama atau berbeda? Kalau tafsiran,
kalau tafsiran ya, kalau kita berbicara tafsir itu kan pemahaman kita terhadap suatu produk hukum. Baik. Kalau kontekstual itu sama. Sama. Oke. Apapun hukumnya yang putih ya, Pak ya? Ya, Oke, baik. Saya pertegas lagi. Kan tadi kan host bertanya, kalau masalah tafsiran, ya kan? Saya akan berbeda tafsiran produk hukum saya dengan Pak Zul. Iya. Kalau dengan Pak saya, ya, dengan Pak Iwan juga akan berbeda. Akan berbeda, baik. Barang siapa menurut saya akan beda. Barang siapa menurut Pak Zul. Siap. Ya kan? Siap. Tapi kalau konteks aturannya, redaksionalnya, aturan hukumnya itu jelas. Oke, baik. Sedikit, Pak Iwan. Berarti kita sepakat. Ada suatu yang bisa kita ambil. Berarti hukum itu sebenarnya tidak tajam ke bawah. Dan juga tidak tajam ke atas. Pak Wan sepakat itu? Begini, kita harus menyadari, Bapak-bapak sekalian. Kenapa? Produk hukum itu akan berakibat kepada masyarakat. Masyarakat sangat berharap kepada para penegak hukum, kepada kita ini, untuk melindungi haknya, agar tidak terganggu oleh si pengganggu tadi. Baik. Nah, begitu. Jadi artinya yang disampaikan yang ditanyakan oleh host tadi, kita kembalikan kepada diri kita. Selaku aparat penegak hukum, maka tertumpahlah di bahu kita ini harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Oke, Pak Zul sepakat dengan itu? Tertumpang harapan masyarakat, baik individu atau personal? Ya, itu pasti. Karena gini, kita tahu bahwa yang sebilang Pak Irwan tadi, kita sebagai penegak hukum ada yang harus kita bela di situ, yaitu hak, hukum. Walaupun nanti ya seperti cerita tadi akan ada musyawarah atau mufakat gitu kan. Jadi kan ada hak di situ yang akan kita bela. Ya seperti orang bilang kan win-win solution. Namanya mediasi segala macam kan itu. Ya setiap apapun yang namanya perkaranya tindak pidana ringan, kan biasanya dibawa ke mediasi dulu. Nah, kembali ke tadi restoratif. Jadi saya setuju, sangat setuju bahwa yang namanya masyarakat itu perlu dibela. Itu tujuannya kita hadir. Baik. Kita sepakat dengan yang dua tadi, Pak Dun sepakat dengan yang dua tadi? Sepakat, tapi saya ada tambahan. Boleh. Jadi kan dua juga boleh. Saya juga tertarik tadi. Jadi saya agak terputus juga masalah tafsiran. Masalah tafsiran hukum. Itulah. Kita artinya praktisi pasti, makanya tadi beda tafsiran. Itulah gunanya. Di kepolisian ada institusi, ada penyidik. Pengacara dia adalah orang yang memberikan hak-hak si kliennya, orang yang disidik. Seperti itu ya Pak Zulna. Nah, pemahaman yang seperti itu kan ada perbedaan. Nanti kan dibukanya di fakta persidangan. Hakim yang memutuskan. Artinya hakim kan juga manusia, Pak ya? Iya, manusia. Artinya tafsiran perbedaan tafsiran dari yang si A, perbedaan tafsir yang si B. Nanti kita ketemunya di persidangan. Majelis hakim yang memutuskan terhadap perbedaan tafsiran gitu. Tadi belum sampai kepada kode etik. Tambahan boleh menambah tadi kan dua. Ya kan? Nah, masalah saya tertarik tadi, bahasa manusia ini memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan. Pasti ada human error. Ya kan? Nah, itulah yang tadi itu kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh aparatur hukum yang rule-nya ada, yang ada dewasnya, ada bagian kode etiknya di bagian institusi-institusi. Itulah gunanya tadi untuk memperkecil human error itu, untuk memperkecil oknum-oknum yang nakal ya. Jadi saya tidak memakai kata abu-abu, tapi memakai kata nakal gitu. Kata nakal ya. Nakal itu tidak abu-abu, tidak hitam. Terserah tafsiran abu-abu atau hitam gitu. Baik. Pemirsa Lentera Red Official dimanapun berada. Ini diskusi kita sesi 3. Bahwasanya tidak ada kesimpulan. Silakan Anda yang menafsirkan dalam rangka mengedukasi masyarakat dari sisi hukum hitam, putih, atau abu-abu. Tidak ada
di dalam forum diskusi ini kita menghujat atau menjudge siapapun juga. Ini dalam rangka adalah mengedukasi masyarakat. Demikian tema kita malam ini, hukum hitam putih atau abu-abu. Oke, sampai ketemu lagi pada program berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.